Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang pengaruh kebijakan kerja paksa. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Setelah menyimak video ini, kalian diharapkan dapat yang pertama mendeskripsikan kondisi bangsa Indonesia akibat pengaruh kebijakan kerja paksa. Yang kedua, mengidentifikasi kebijakan-kebijakan kerja paksa yang diberlakukan oleh Belanda. Coba kalian perhatikan gambar suasana kerja paksa pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia tersebut. Pernahkah kalian mendengar istilah kerja paksa atau kerja rodi? Kerja paksa atau sering juga disebut dengan kerja rodi adalah suatu pekerjaan yang diberlakukan oleh seseorang karena paksaan dari pihak lain. Di dalam kerja paksa, para pekerja tidak mendapatkan fasilitas yang memadai, seperti tidak adanya gaji, tidak adanya makanan yang layak, dan bekerja keras di luar batas perikemanusiaan. Bagi Belanda, kerja paksa sangat menguntungkan karena tanpa harus mengeluarkan banyak biaya, tetapi proyek yang dia bangun bisa cepat selesai. Selama program kerja paksa yang diberlakukan di Indonesia oleh Belanda menimbulkan banyak sekali penderitaan bagi rakyat Indonesia. Kerja paksa mulai dikenal masyarakat Indonesia pada masa pemerintahan Belanda di bawah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels pada abad ke-19. Pada saat itu, Daendels menyuruh masyarakat Jawa untuk membangun jalan raya pos dari Anyer ke Panarukan atau di daerah pantai utara Jawa. Jalur Anyer Panarukan memanjang lebih dari 1000 km dari Cilegon ke Panarukan. Gubernur Jenderal Daendels yang memerintah tahun 1808 sampai 1811 melakukan berbagai kebijakan, seperti pembangunan militer, jalan raya, perbaikan pemerintahan, dan perbaikan ekonomi. Kebijakan yang diambil Daendels sangat berkaitan dengan tugas utamanya, yaitu untuk mempertahankan Pulau Jawa dari pasukan Inggris. Dalam upaya mempertahankan Pulau Jawa, Daendels melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, membangun ketentaraan pendirian tangsi-tangsi Belanda atau pabrik museum atau senjata di Semarang dan Surabaya, serta rumah sakit tentara. Yang kedua, membuat jalan pos dari Anyer sampai Panarukan dengan panjang sampai 1000 km. Yang ketiga, membangun pelabuhan di Anyer dan Ujung Kulon untuk kepentingan perang. Yang keempat, memberlakukan kerja rodi atau sering disebut dengan kerja paksa untuk membangun pangkalan tentara. Selain itu, Daendels juga memberikan 9 kebijakan-kebijakan yang diberlakukan terhadap kehidupan rakyat. Yang pertama, semua pegawai pemerintahan menerima gaji tetap dan mereka dilarang melakukan kegiatan perdagangan. Yang kedua, melarang penyewaan desa kecuali untuk memproduksi gula, garam, dan sarang burung. Yang ketiga, melaksanakan kontingen atau pajak dengan penyerahan hasil bumi. Yang keempat, menetapkan Fairplice Revalenti kebijakan menjual hasil bumi hanya kepada pemerintah dengan harga yang telah ditetapkan. Yang kelima, menerapkan sistem kerja paksa atau kerja rodi dan membangun ketentaraan dengan melatih orang-orang pribumi. Yang keenam, membangun jalan pos dari Anyer sampai dengan Panarukan sebagai dasar pertimbangan pertahanan. Kebijakan yang ketujuh, membangun pelabuhan-pelabuhan dan membuat kapal perang berukuran kecil.
Yang delapan, melakukan penjualan tanah rakyat kepada pihak asing atau swasta. Yang kesembilan, mewajibkan Priangerstel, yaitu kewajiban rakyat Priangan untuk menanam kopi. Berikut kebijakan yang diberlakukan Daendels terhadap kehidupan di rakyat. Salah satu kebijakan yang terkenal dan buktinya sampai disaksikan hingga masa sekarang adalah pembangunan Jalan Anyar Panarukan atau Jalan Raya Pos. Jalan tersebut dibangun dengan tujuan utama untuk kepentingan militer pemerintahan kolonial. Dalam perkembangan, jalan tersebut menjadi sarana transportasi pemerintahan dan mengangkut berbagai hasil bumi. Selain untuk kepentingan pertahanan dan militer, jalur tersebut merupakan penghubung kota-kota penting di Pulau Jawa yang merupakan penghasil berbagai tanaman ekspor. Pembangunan Jalan Anyar sampai Panarukan sebagian besar dilakukan oleh tenaga manusia. Puluhan ribu orang dikerahkan untuk membangun jalan tersebut. Mereka tidak digaji dan tidak mendapatkan makanan yang layak. Akibatnya ribuan penduduk meninggal baik karena kelaparan maupun penyakit yang dideritanya. Nah, berikut merupakan dari kerja rodi atau kerja paksa yang dilakukan pemerintahan Belanda terhadap Indonesia. Nah, anak-anak, itulah kondisi masyarakat Indonesia akibat pengaruh kebijakan kerja paksa. Sampai di sini dulu pertemuan kita dan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Tuhan memberkati.